Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 3 Juli 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas, Rasulmu, yang mengimani putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus putramu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan bacaan yang indah ini. Dalam bacaan ini dihadirkan sosok yang bernama Thomas, salah satu murid Yesus. Thomas ini punya sikap yang sangat manusiawi. Menghadapi kebangkitan Yesus, dia tidak lantas begitu saja percaya. Dia masih punya keraguan dalam dirinya. Bagaimana dia menanyakan, dikala murid-murid yang lain sudah percaya, namun dia tidak percaya sebelum dia menerima buktinya. Ya, begitulah sikap manusiawi. Kita pun kadang sering begitu. Kita tidak bisa percaya sebelum kita melihat bukti. Maka itulah kecenderungan manusia, selalu menuntut bukti. Nah, Pater Bernard, kira-kira dari bacaan ini adakah ayat emas mungkin yang bisa direnungkan, kemudian bisa di-sharingkan pengalamannya? Mari kita dengar dari Pater Bernard. Kalau dari saya merasa tertarik dengan ayat yang berbunyi, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kedatangan Yesus di sini, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Dalam
penampakan itu Thomas sebagai muridnya merasa bahwa dia ragu, bahwa dia tidak mungkin bahwa Yesus yang sudah wafat dia bangkit lagi dan menampakkan diri, karena secara manusiawi itu adalah hal yang tidak mungkin. Namun karena berkat kuasa Allah, ia merencanakan semua itu. Ia mendatangkan Yesus, mengutus Yesus anaknya untuk turun ke dunia sebagai penyelamat bagi banyak orang. Kedatangan Yesus di sini hendak membebaskan keraguan dalam diri Thomas dan para murid, bahwa ia datang supaya mereka yakin dan percaya bahwa mujizat Allah itu sungguh nyata, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu bisa karena biasa. Wah, ya luar biasa ya dari ayat emas yang dipilih Father Bernard. Nah, kalau dari saya nih, ayat emas yang kira-kira bisa direnungkan, ungkapan begini. Sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Ya, seperti refleksi di awal tadi, saya melihat bahwa Thomas ini bersikap sangat manusiawi. Dia berpikir dengan akal budinya, akal sehatnya, bagaimana dia tidak begitu saja percaya. Saya pun demikian, kerap kali, bahkan selalu, bahkan senantiasa begitu berpikir, benar nggak ya? Benar nggak ya? Tidak mudah percaya begitu, apalagi soal iman ya. Memang pada kenyataannya proses pembelajaran seperti misalnya di perkuliahan frater saat ini kan tentang filsafat, menanyakan segala macamnya. Saya tuh kerap kali bertanya, benar nggak ya? Benar nggak iman kita seperti ini ya? Benar nggak Yesus begini ya? Kayak gitu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya tapi disitulah ketika ada pertanyaan, ketika saya berani bertanya, justru di situ saya mengalami bahwa semakin saya berani bertanya, semakin saya mendalami iman saya begitu. Dan entah bagaimana ya, saya selalu kayak menemukan jawabannya melalui kejadian-kejadian tertentu, kemudian pengalaman-pengalaman iman tertentu yang sama sekali tidak ada di nalar pikiran saya, di luar nalar pikiran saya. Misalnya saya tiba-tiba ketemu frater di jalan, tiba-tiba kita ngobrol sesuatu, bisa saja Tuhan menyampaikan sesuatu, datang lewat Bernard misalnya menyampaikan sesuatu ke saya yang tiba-tiba meneguhkan saya, menyadarkan saya yang seperti itu. Rasa percaya itu menjadi dasar bagaimana saya berani terus berkembang, terus berjalan untuk kedepannya mengikuti jalan panggilan Tuhan. Memang pada kenyataannya saya setiap hari masih terus bertanya-tanya. Namun pengalaman-pengalaman yang sudah begitu banyak saya lalui, sudah cukup membuat saya percaya dan yakin dan beriman akan Yesus Kristus. Misalnya dalam menjalani panggilan ini sekarang, rasa percaya itulah yang menuntun saya sampai bisa melangkah sejauh ini begitu. Dulu awalnya saya masuk seminari menengah, saya masih bertanya, bisa nggak ya aku lanjut sampai terus? Bisa nggak ya aku nyelesain ini? Selalu ada rasa sedih, rasa murung. Tapi entah kenapa setiap momen berdoa, momen doa-doa, kegiatan berdoa tuh senantiasa kan rasa percaya saya gitu. Jadi ketika saya berani menyerahkan diri saya berani berkorban sedikit, selalu ada balasan yang jauh lebih besar. Jadi saya yakin meskipun kerap kali saya masih bertanya-tanya, masih ada ragu, tapi sejauh ini kepercayaan yang sudah saya bangun itu cukup membuat saya berani untuk memutuskan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan iman akan Yesus Kristus. Nah, kira-kira untuk selanjutnya, nah itu dari saya ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, kira-kira ada nggak pengalaman tentang rasa percaya nih selama menjalani panggilan? Gimana sih Father Bernard memaknai rasa percaya nih, terutama percaya akan iman akan Yesus Kristus ini? Kalau dari saya sih,
perihal kepercayaan kepada Yesus Kristus. Itu saya alami dalam panggilan, tentunya ketika dalam cobaan-cobaan kecil atau cobaan-cobaan besar yang saya alami. Misalnya kesulitan saya dalam kehidupan rohani. Terkadang saya ketika di seminari mungkin merasa bosan atau jenuh gitu mengikuti kegiatan rohani gitu, karena terlalu sering sehingga saya merasa bosan. Tapi sebetulnya itu adalah ujian atau cobaan. Sebenarnya saya harus menanggapi itu sebagai sebuah tantangan dan motivasi bagi saya supaya saya mampu lebih baik lagi untuk menghidupi kehidupan rohani dan iman saya. Awalnya saya ragu bahwa saya ke depannya saya kadang sulit untuk percaya apakah saya bisa jadi orang, apakah saya bisa jadi imam. Tetapi dalam perjalanan panggilan itu saya kembali mencoba merenungkan kembali. Saya coba lebih mengikuti kegiatan rohani, lebih sering aktif dalam kegiatan rohani. Di situ saya menemukan bahwa panggilan saya itu dapat bertumbuh dengan baik, bahwa saya bisa menjadi imam jika saya percaya dan yakin pada Tuhan bahwa saya mampu melewati segala cobaan-cobaan yang saya alami. Saya tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu saya harus mengandalkan Tuhan dalam setiap liku hidup saya, hidup panggilan saya, yaitu melalui kehidupan rohani, berbuat baik, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau dari saya, ada satu pengalaman ketika saya masih di seminari menengah waktu itu. Saya KPB di seminari Roh Kudus Tuka. Ada satu masa di mana saya benar-benar rasanya terpuruk sekali. Pingin rasanya keluar, pingin rasanya menghirup udara luar, pingin bosan lah di seminari begitu. Sampai ada satu momen saya datang ke salah satu pembimbing rohani di sini, Romo Marcel waktu itu. Saya ceritakan keluh kesah saya. Romo, saya begini. Saya rasanya nggak nyaman di sini. Saya rasanya belum serak kayak gini. Saya rasanya nggak mampu menghadapi ini semua. Ada satu pesan beliau ketika saya selesai bercerita begitu, dia menanggapi cerita saya. Edo, prosesmu ini wajar. Tapi ingat satu pesan saya. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi rahmat-Nya. Sejauh apapun, sebesar apapun cobaanmu, rahmat Tuhan itu jauh lebih besar. Dan kamu ditantang untuk menemukan rahmat itu. Kamu ditantang untuk menemukan di mana sih letak berkat itu. Di mana kamu harus mensyukuri itu. Nah, keyakinan itu akhirnya saya bawa sampai hari ini juga. Saya yakin ketika saya menghadapi masalah, rahmat Tuhan itu jauh lebih besar untuk saya gitu. Saya pasti mampu melakukan sesuatu itu. Keyakinan itu membuat saya percaya sekali. Bahwa saya percaya, saya bisa menjalani panggilan dengan baik. Saya percaya bahwa Tuhan mencintai saya. Dan akhirnya saya percaya bahwa Tuhan memanggil saya. Dan saya berani mengatakan ya atas panggilannya. Ya saya nggak tahu ke depannya apakah Tuhan akan senantiasa memanggil bahkan sampai memilih saya. Tapi saya yakin jika Tuhan berkehendak, pasti kehendaknya akan sesuai dengan hal yang terbaik. Saya akan memperoleh sesuatu kebaikan. Nah, semoga dengan demikian saya dapat senantiasa bersyukur ya. Ya, ke depannya saya akan terus yakin dan percaya sejauh saya masih mengalami kasih dari Allah. Ya, demikian beberapa renungan, beberapa refleksi kami tentang bacaan ini. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa di rumah punya ayat-ayat emas yang bisa direnungkan atau ada sesuatu yang bisa direfleksikan. Mari kita refleksikan bersama. Kita cari, gali maknanya lebih dalam. Kita cari di mana Tuhan bersabda untuk kita, di mana Tuhan hadir untuk menyentuh kita, sampai akhirnya Tuhan menentukan jalan kita. Kami yakin bahwa Bapak Ibu di rumah pasti senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan kami mohon doa bagi kita semua,
terutama dalam masa pandemi ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan rahmat-Nya yang lebih besar daripada cobaan. Semoga dengan demikian kita semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Semoga demikian, sampai jumpa.